Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 3B mata kuliah Sistem Operasi. Di sini akan mempresentasikan materi tentang perbandingan distro Linux pembuatan dalam dan luar negeri. Bersama dengan saya sendiri, Azhara Nurhasana, dan juga rekan saya, Ina Lestari, Wafa Anafisyah, dan Asifa Febrita Zahra. Materi yang pertama yang akan teman saya bacakan, Asifa Febrita Zahra. Baik, pertama saya ingin menjelaskan pengertian Linux dan sejarahnya. Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Linux termasuk sistem operasi yang didistribusikan secara open source. Open source sendiri adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat. Pada 1966, di tahun itu, mereka telah membuat versi Linux untuk sejumlah versi hardware dari Atari ST sampai Macintosh. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Ina Lestari. Sistem operasi Linux memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, membaca dengan baik lebih dari 100 jenis file system. Kemudian, Linux sangat stabil karena jarang sekali terjadi crash atau hang. Kemudian yang ketiga yaitu dapat digunakan secara bebas tanpa perlu membayar lisensi. Dan yang terakhir yaitu aman terhadap virus karena keamanannya sangat ketat. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Wafa. Di sini Linux mempunyai kekurangan. Yang pertama, yaitu Linux masih kurang didukung oleh beberapa pembuat permainan karena masih menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Yang kedua, user banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena lebih terbiasa menggunakan Windows. Yang ketiga, Linux kurang memiliki dukungan dari produsen perangkat keras. Dan yang terakhir, instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Azhara. Distro Linux buatan luar negeri. Yang pertama itu ada Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian. Kelebihannya ialah pada keamanan. Hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, spyware, trojan, adware, dan sebagainya. Next. Nah, kedua itu ada Red Hat. Red Hat adalah satu sistem operasi workstation yang bisa dijalankan dengan mode DHCP server. Red Hat adalah distribusi yang paling populer dan paling banyak dipakai. Lalu ada juga Debian Linux. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat. Nama Debian berasal dari kombinasi nama mantan kekasihnya, Debra, dan namanya Ian. Kelebihan Debian Linux ialah sistem operasi cross-platform yang bisa dijadikan di hampir semua atau semua jenis atau tipe komputer yang ada pada saat ini. Next. Ada juga Debian Linux dalam negeri. Yang pertama itu Blanc-On, merupakan salah satu distro Linux yang berisikan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan desktop, laptop, dan workstation dengan dipadukan oleh berbagai pernak-pernik khas Indonesia. Distro ini sangat cocok digunakan untuk pengguna komputer di Indonesia. Yang kedua ada IGOS Nusantara. IGOS Nusantara adalah aplikasi desktop yang merupakan distro Linux berbasis Fedora Core 5 dan inisiasi oleh Kementerian Negara Riset
dan teknologi. Kelebihan Go Nusantara diantaranya tersedia beragam pilihan media, live CD, DVD instalasi live USB. Tersedia juga pilihan desktop, Cinnamon, Genome Classic, Genome 3, KDE, LXDE, Matte, OpenBox, XFCE. Next. Ada juga Dracos Linux. Dracos Linux adalah sistem operasi Linux bersifat open source yang dibangun berdasarkan Linux Commons Rights. Dracos Linux membawa perlindungan GNU General Public Live NSP 3.0. Kelebihan Dracos Linux ialah bersifat open source. Jadi semua orang dapat menggunakan, menyalin, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang, aman dan terjamin tidak mengumpulkan data pribadi sensitif, dan sistem dibuat sendiri oleh developer dan tidak terbuat dari hasil remastering atau turunan distro yang sudah ada. Next. Nah, ini akan dibawakan oleh Afifa begitu saja. Dari kesimpulan akhirnya, ini menyimpulkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras atau operasi-operasi dasar sistem. Dan bagaimanapun bentuk atau tipe distro Linux buatan dalam maupun luar negeri sama-sama mempunyai variasi yang berbeda-beda dan punya keunikannya sendiri. Dan semua tergantung bagaimana user membutuhkan yang tepat untuk kebutuhannya. Baik, sekian sampai di sini presentasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.